Bokap nggak ada lah. Itu. Jadi aku sama mama ya berjuang sendiri, berdua. Dari kecil? Dari kecil. Dari umur berapa? Dari aku ngerti hidup aja. Gitu. Jadi ya sama mama. Jadi mama orang terhebat lah di hidup aku. Ayah nggak ada, bukan meninggal kan? Nggak ada di hidup lu aja. Nggak tahu aja. Nggak tahu aja gitu. Nggak pengen nyari juga. Enggak lagi om. Udah segede ini, mungkin kalau waktu kecil masih ya, kayak setiap ulang tahun tuh berdoa sama Tuhan gitu. Tapi udah gede gini kayak, dia kalau misalnya ada nih di depan mau ngapain? Terus mau ngapain gitu ya? Iya, mending kaya kan ada mau ngasih warisan gitu kan. Kalau enggak, ngapain ya itu? Nggak perlu juga kok. Cukup kok Mama di hidup aku udah lebih dari cukup. Ya, tapi lu ingat bapak lu? Enggak mau inget juga. Hilang aja gitu om, memorinya semuanya hilang. Tapi kalau misalnya om tanya, efeknya ada nggak sih sampai hari ini gitu? Dengan hidup pincang ya? Mungkin ada plusnya, ada minusnya. Plusnya aku jadi jauh lebih kuat. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang punya sosok yang bisa melindungi, mungkin dia perlindungan untuk dirinya tidak sebesar aku gitu. Mungkin ya, karena nggak pernah jadi yang nggak pincang nih gitu. Mungkin, tapi aku ngerasa dengan banyaknya pelajaran hidup buat aku jadi lebih tough. Oke. Gitu. Minusnya kalau ama cowok itu jadi cepet luluh. Jadi cepet luluh? Cepet luluh. Bukan malah cepet curiga gitu? Enggak. Karena kan deep feel-nya aku jadi kayak pengen disayang. Iya. Gitu. Jadi pada saat udah ketemu cowok kayak yang udah positif aja pikirannya gitu. Ini konteksnya menarik. Jadi ketika lu nggak ada sosok ayah, bukannya lu jadi curiga sama semua cowok bahwa cowok mungkin akan melakukan hal yang sama seperti ayah lakukan, tapi malah lu butuh penggantinya sosok ayah dong. Bisa ngomongin begitu bisa, kan? Benar. Mungkin karena kalau di posisi aku itu bokap aku nggak pernah ngelihat bokap nyakitin nyokap atau bla 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 segala macam, berantem atau pukul atau apapun gitu loh om. Oke. Jadi nggak ada yang nggak ada efek traumatiknya. Tapi lebih ke disayang gitu. Tapi itu dari dulu om, dari aku SMP kayaknya deh. Dari aku SMP kalau misalnya ketemu sama om nih, aku tuh bisa nyender. Ketemu bapak-bapak tuh aku bisa nyender, bisa lebih akrab sama bapak-bapak, dan sampai sekarang aku lebih bisa temenan sama laki-laki dibandingin sama perempuan. Ya, jadi karena lu secara subconscious lu mencari pengganti kasih sayang dari seorang ayah kan basicnya. Betul. Kan? Meskipun aku punya ayah angkat. Oke. Meskipun, dan dia sampai sekarang masih menyayangi aku segitunya. Ini ayah angkat dari jalan om. Maksudnya? Iya, itu aku lagi jalan kaki waktu itu. Habis itu ada bokap, ada ayahku. Mungkin karena kesian ngelihat aku setiap hari jalan kaki, terus dia nawarin buat mau ikut sampai depan apa enggak dek gitu. Awalnya nggak mau, terus besoknya ketemu lagi karena kan jam berangkat sekolah sama jam berangkat kerja sama tuh. Ini dari kecil berarti? Kecil. Umur berapa? SMP kelas 1. Oke. Abis itu. Tapi awalnya takut dong pasti dong. Awalnya takut. Tapi akhirnya dia bilang, enggak kok, mau sampai depan aja. Terus akhirnya sampai depan. Terus habis itu ngobrol. Terus pas di hari ulang tahun aku, dulu aku selalu berdoa kayak mau punya bokap gitu ya. Terus pas di hari aku ulang tahun tanggal 3 Juni, tanggal 4 Juni aku ketemu sama ayahku. Terus aku mikir kayak ini ada dari Tuhan kali ya gitu. Dan ayahku tuh punya anak cowok 1 dan dia pengen punya anak cewek. Akhirnya minta sama nyokap buat angkat aku jadi anak sampai hari ini.
So masih komunikasi masih banget. banget. Lebih bawel dia. Wow. Jadi Tuhan itu baik dan adil menurut aku. Jadi gak perlu sedih untuk hal-hal yang terjadi hari ini. Karena besok pasti ada jawabannya. Ya. Oh udah begitu mah kayaknya memang apalagi udah di usia lu kayaknya ketemu ayah kandung juga malah Knowing kan Om? agak bikin masalah ya. Iya ngapain gitu. Mau nanya apa juga, mau nanya kabar. Gimana? Berarti lu tuh dulu berjuang berdua sama nyokap. Berdua sama nyokap. Secara ekonomi gitu. Oke tapi. Enggak. No. Secara ekonomi ya susah sih Om. Segitunya. Segitunya tuh coba definisinya apa? Segitunya tuh nggak bisa makan, nggak bisa bayar listrik gitu, nggak ada yang bantu juga, bertahan, sabar, nangis berdua nyokap, jalan kaki sama nyokap gitu berdua. Kayaknya sekarang kayak yang mama udah diem aja gitu, di rumah aja udah diem, aku kerja. Apapun yang aku lakukan di luar, yang aku pastikan adalah aku selalu ngasih mama uang yang halal. Itu janji aku mama. Gitu. Wow. Umur berapa sekarang? Nyokap 59 Om. 59. Tinggal di Bogor. Di Bogor sendiri? Enggak. Ada orang rumah, terus ada dogi-dogi aku juga. Oh, ada lalu tuh kucing. berarti suka bolak-balik Bogor? Iya, aku setiap libur itu pasti ke Bogor. Jadi kalau ditanya Berli kenapa sih gak pernah main? Mainnya aku di Bogor sama mama. Pasti aku pulang ke rumah.